Hai buddies, yuk kita belajar sistem buku besar dan pelaporan pada siang kali ini bersama kelompok 3. Nah, ini dia nih anggota dari kelompok 3. Ada Nafila, Nabila Anggraini, Fidela Salsabila, Ninda Lupita, Nabila Clarissa, Alia Syafira, dan Natalia. Udah pada siap belum nih buat belajar bareng kita? Sebelum belajar, kita lihat dulu yuk daftar isinya apa aja sih yang ada dalam sistem buku besar dan pelaporan ini. Wah, ternyata ada 5 materi loh guys. Wow. Yuk kita mulai aja belajarnya. Sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar merupakan sebuah siklus dari aktivitas suatu organisasi yang mengumpulkan, merangkum, dan mengatur data dari sumber-sumber tertentu. Dalam sistem buku besar dan pelaporan, ada beberapa aktivitas dasar yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Siklus dari buku besar ini juga berkaitan dengan siklus dari berbagai pihak lainnya. Berdasarkan diagram dari sistem buku besar dan pelaporan yang tertera di dalam PowerPoint ini, sistem buku besar ini mencakup siklus dari berbagai sumber, antara lain adalah berisi informasi dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya dan manajemen penggajian, serta sistem persediaan. Yang kedua, transaksi pendanaan seperti investasi yang merupakan bagian dari keuangan. Yang ketiga, data anggaran dari Departemen Anggaran. Dan yang keempat, transaksi penyesuaian dari Kepala Departemen Keuangan. Selanjutnya, ada beberapa aktivitas dalam sistem buku besar dan pelaporan. 3 aktivitas awal adalah langkah-langkah dalam siklus akuntansi yang pada akhirnya akan menghasilkan output laporan keuangan. Aktivitas tersebut meliputi entry jurnal hingga menyusun laporan keuangan. Aktivitas lainnya adalah menghasilkan laporan bagi manajemen manajerial. Nah, proses dari siklus buku besar ini sangat berkaitan dengan database yang terintegrasi. Database terpusat ini perlu diatur dan disesuaikan dengan cara yang paling memungkinkan agar kebutuhan informasi pengguna internal dan eksternal bisa tercapai. Lalu, dalam siklus buku besar dan pelaporan, banyak ancaman yang bisa terjadi. Yang pertama, ancaman utama bisa terjadi dalam sistem buku besar yaitu data yang tidak sesuai atau tidak valid. Akibat dari data yang tidak valid ini bisa menghasilkan laporan keuangan yang keliru sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajer. Lalu ancaman lainnya yang bisa terjadi di dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Dalam menerbitkan laporan keuangan, perusahaan seharusnya tidak perlu terburu-buru karena penerbitan laporan keuangan yang terlalu cepat bisa menyebabkan sanksi dari berbagai pemegang kepentingan. Dan ancaman lain yang terkait dengan sistem buku besar dan pelaporan ini adalah hilangnya atau penghancuran data induk. Untuk meminimalisir risiko tersebut, perusahaan bisa melakukan backup pada setiap data dan juga melakukan prosedur pemulihan data. Memperbarui buku besar. Seperti yang ditunjukkan dalam diagram arus data level 0 siklus buku besar dan pelaporan, aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah memperbarui buku besar. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel adalah ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Aktivitas pertama, masalah-masalah umum di seluruh siklus buku besar dan pelaporan. Ancaman pertama, data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian. Yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses ke buku besar, dan tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Lalu ancaman kedua, pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya, pengendalian akses dan enkripsi. Kemudian ancaman ketiga, hilangnya atau perusakan data, dan pengendaliannya adalah backup dan prosedur pemulihan bencana. Kemudian aktivitas memperbarui buku besar. Ancamannya, pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya,
pengendalian integritas, pemrosesan entry data, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, dan pembuatan dan tinjauan jejak audit. Ancaman selanjutnya adalah entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya, pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, dan tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas ketiga adalah memasukkan jurnal penyesuaian. Ancamannya adalah jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Pengendaliannya, pengendalian integritas pemrosesan entry data, pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet, jurnal penyesuaian standar, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, dan tinjauan dan pembuatan jejak audit. Ancaman selanjutnya, jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya adalah pengendalian akses, rekonsiliasi dan laporan pengendalian, dan tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas keempat adalah menyiapkan laporan keuangan. Ancamannya, laporan keuangan yang tidak tepat. Kemudian pengendaliannya, pengendalian integritas pemrosesan, penggunaan serangkaian perangkat lunak, pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan XBRL, dan audit. Lalu ancaman selanjutnya, laporan keuangan yang curang. Pengendaliannya adalah audit. Aktivitas yang terakhir adalah membuat laporan manajerial. Ancamannya adalah laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Pengendaliannya, akuntansi pertanggungjawaban, balance scorecard, dan pelatihan desain grafis yang layak. Kemudian, di dalam memperbarui buku besar, terdapat kegiatan entry journal. Entry journal sendiri bersumber dari dua sumber, yaitu yang pertama ada subsistem akuntansi. Setiap subsistem akuntansi dapat membuat entry journal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar ini bisa diperbarui tiap kali terjadi transaksi. Dalam prakteknya, subsistem akuntansi itu umumnya memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry journal yang mana menunjukkan seluruh transaksi di periode tertentu. Contohnya, subsistem pada siklus pendapatan akan menghasilkan sebuah ringkasan transaksi yang akan mendebit piutang kas serta mengkredit akun penjualan yang terjadi selama periode tertentu. Kemudian, sumber yang kedua ada bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry journal. Informasi entry journal yang disediakan oleh bendahara untuk memperbarui buku besar adalah terkait dengan transaksi yang tidak terlalu sering terjadi. Contohnya, penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas, dan yang lainnya. Setiap transaksi entry journal yang dipakai untuk memperbarui buku besar, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah file bernama file voucher journal. File berisi informasi yang bisa ditemukan dalam jurnal umum pada sebuah sistem akuntansi manual. Hal yang perlu diingat adalah file voucher jurnal ini merupakan hasil tambahan dari proses posting ke buku besar, bukan dari input ke proses posting. Ancaman dan pengendalian pada entry journal. Yang pertama, pengecekan validitas. Yang kedua, pengecekan field. Yang ketiga, pengecekan saldo nol. Yang keempat, pengecekan kelengkapan verifikasi closed loop. Yang kelima, pengecekan tanda saldo akun buku besar. Dan yang terakhir adalah menghitung total yang terjadi. Kemudian, ada posting jurnal penyesuaian. Prosesnya sendiri, jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolir setelah neraca saldo awal disiapkan. Jurnal penyesuaian sendiri dibagi menjadi 5 kategori dasar sebagai berikut. Yang pertama ada akrual. Entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya, meliputi pencatatan pendapatan bunga yang masuk diterima dan upah yang belum dibayar. Yang kedua, penangguhan. Entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya, meliputi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu, misalnya seperti sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. Ketiga, estimasi. Entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama jumlah periode akuntansi. Contohnya, meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. Yang keempat ada revaluasi. Entry yang dibuat untuk menggabungkan selisih antara nilai aktual
dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya, meliputi perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keusangan, atau catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan perhitungan fisik persediaan. Yang kelima, koreksi. Entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Ancaman dan pengendalian dalam posting jurnal penyesuaian. Entry jurnal penyesuaian tidak otorisasi dan tidak akurat adalah ancaman yang perlu diatasi karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi resiko input yang keliru, jenis pengendalian integritas pemrosesan entry data yang sama digunakan untuk mencegah ancaman entry jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kontrolir. Pengendalian akses yang kuat mengurangi resiko jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Proses dalam menyiapkan laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan memindahkan pendapatan atas rugi bersih pada laba ditahan. Pelaporan keuangan secara elektronik dilakukan dengan XBRL. Extensible Business Reporting Language atau disingkat XBRL adalah sebuah standar business reporting software berbasis bahasa XML atau Extensible Markup Language yang digunakan untuk mengelola data finansial sebuah perusahaan berdasarkan standar keuangan internasional. Cara kerja XBRL adalah dengan menginput taksonomi berupa skema dan link basis menjadi data dan dijadikan dokumen contoh yang kemudian bersama style sheet akan menampilkan laporan XBRL. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran akuntan. Yang pertama adalah taksonomi perpanjangan. Nah, taksonomi perpanjangan adalah serangkaian label XBRL yang lazim untuk menjelaskan elemen-elemen unik dari pelaporan perusahaan yang bukan bagian dari standar taksonomi yang berlaku umum dalam industri tersebut. Lalu, ada ancaman dan pengendalian. Salah satu ancaman adalah pembuatan laporan yang tidak akurat. Pengendalian integritasnya adalah pengelolaan data entry jurnal dikombinasikan dengan penggunaan serangkaian perangkat lunak untuk mendapatkan laporan keuangan risiko kesalahan numerik dalam data yang minim. Materi selanjutnya adalah menghasilkan laporan manajerial. Prosesnya adalah sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek modal. Anggaran arus kas membandingkan arus kas masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk kebutuhan peminjam. Lalu, ancaman dan pengendalian. Dalam laporan dan grafik yang didesain dengan buruk dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang salah atau keliru. Pengendaliannya adalah dengan penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja, balance scorecard, dan memahami prinsip-prinsip grafik yang layak. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Yang pertama yaitu responsibility accounting atau sebuah sistem pelaporan hasil keuangan dalam basis tanggung jawab manajerial dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada flexible budget, yaitu sebuah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya yang didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Terakhir ada balance scorecard, yaitu sebuah pelaporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja. Wow, banyak banget ya materinya. Ayo, pada nyimak nggak nih? Yuk, daripada kalian bingung sendiri, mending ditanyain aja ya. Apa sih yang buat kalian bingung di materi ini? Mudah-mudahan jawaban dari kami bisa membantu kalian ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.